Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Yang terhormat para alim ulama, guru-guru agama, tokoh-tokoh masyarakat, hadirin rahimakumullah. Marilah kita sama-sama memanjatkan rasa puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan taufik hidayah serta inayah sehingga kita dapat bersama-sama di tempat yang penuh berkah dan rahmat ini. Semoga berkumpulnya kita di tempat ini Allah Subhanahu wa taala akan mengampuni dosa-dosa kita, dosa kedua orang tua kita, dosa guru-guru kita, dosa sanak saudari kita, dan juga dosa jiran tetangga kita. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam semoga selalu terlimpah dan tercurah kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga beliau, sahabat, tabi'in dan tabi'at sampai hari kiamat. Qala musannif rahimahumullah wa nafa'ana bi'ulumihi wa asrari fid dharaini amin. Wa man tarakal harama fil mat'umi wal malbusi wa ghairihima wa akalal halala saffat fikratuhu. Yang artinya, siapa yang meninggalkan akan perbuatan yang dilarang oleh Allah, baik perbuatan itu adalah berupa makanan atau perbuatan itu adalah berupa pakaian dan yang lain-lainnya, dan dia memakan akan makanan yang halal, safat fikratuhu, maka niscaya jernihlah oleh pikirnya, maka niscaya jernihlah oleh pikirannya, maka dia bertafakurlah akan segala fi'il-fi'ilnya Tuhan terhadap makhluknya. Jadi apabila kita kawa menghindari pakaian kita daripada pakaian yang haram, makanan kita bisa kita hindari daripada makanan yang haram, dan kita bisa memakan dan memakai akan yang halal, Allah akan jernihkan pikiran kita sehingga kita bisa mentafakuri akan fi'il-fi'ilnya Tuhan kepada makhluk. Sebagaimana Rasulullah bersabda di dalam sebuah hadis, ujar Nabi, tafakkaru sa'atin khairun min ibadati sanatin. Tafakkaru sa'atin khairun min ibadati sanatin. Bertafakur satu saat itu lebih baik daripada kita melakukan ibadah selama setahun. Tapi tafakur kita itu adalah diantaranya yang dianjurkan, yang disebutkan di dalam Risalatul Mu'awwanah yang dikarang oleh Syekh Abdullah Al-Haddad, yaitu adalah mentafakuri akan keajaiban-keajaiban perbuatannya Allah terhadap makhluk. Ala masnu'atillahi ta'ala dalati ala ahya'illahi ta'ala al-khalqi ba'dal maut. Mentafakuri ia atas fi'ilnya Tuhan yang menunjukkan atas Allah menghidupkan makhluk sesudah kematian. Karena sebelum Allah menghidupkan kita sesudah mati, Allah dulu mematikan kita, yakni akan terjadi hari kiamat. Seluruh makhluk Allah yang ada di permukaan bumi akan musnah. Seluruh makhluk Allah Subhanahu wa taala yang ada di permukaan bumi akan dimatikan. Sehingga di sanalah dialognya Allah dengan para malaikat, yaitu diantaranya malaikat maut.
Ujar Allah berkata kepada malaikat maut, ya malakal maut, man baqiya min khuluqi. Hai malakal maut, siapakah di antara makhlukku yang masih hidup? Maka dijawab oleh malakal maut, ilahi antal hayyul ladzi la yamut. Hai Tuhanku, Engkau yang maha hidup, tidak akan mati. Adapun makhluk-makhluk Engkau yang masih hidup, diantaranya itu adalah malaikat Jibril, Mikail, Israfil, dan penyandang aras, dan aku pun masih hidup, kata malakal maut. Jadi seluruh makhluk itu dimatikan oleh Allah apabila terjadi hari kiamat. Namun di antara malaikat masih ada sebahagian yang hidup. Di antaranya malaikat Jibril, Mikail, Israfil, dan malaikat penyandang aras, dan malaikat pencabut nyawa. Maka Allah berkata kepada malaikat pencabut nyawa, iqbidi arwahahu. Hai malakal maut, seluruh malaikat yang masih hidup, diantaranya Jibril, Israfil, dan lain-lainnya, cabut rohnya. Ini sudah terjadi hari kiamat, namun diantara malaikat masih ada hidup, diantaranya malaikat Jibril, Israfil, dan yang lain. Maka diperintahkan oleh Allah kepada malakal maut untuk mencabut rohnya malaikat-malaikat tersebut. Maka mencabutlah akan roh-roh mereka itu oleh malaikat. Kemudian Allah berkata lagi kepada malakal maut, ya malakal maut, alam tasma' qauli kullu nafsin za'iqatul maut. Hai malakal maut, apakah engkau mendengar akan ucapanku di dalam Al-Quran? Kullu nafsin za'iqatul maut. Tiap-tiap nafas atau tiap-tiap diri akan merasakan kematian. Wa anta khalqun min khuluqi mut anta fayamut. Sedangkan engkau hai malakal maut adalah satu makhluk daripada makhlukku, maka matilah olehmu, maka matilah akan malakal maut. Sehingga seluruh penghuni alam dimatikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Entah beberapa ribu tahun kekusungan alam dengan makhluk, kita kada tahu persis. Yang tahu hanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah hadirin rahimakumullah, sesudah makhluk itu dimatikan, terjadi hari kiamat, seluruh makhluk dibinasakan, seluruh makhluk dimatikan. Kemudian Allah bangkit lagi, Allah hidupkan lagi untuk menuju ke padang mahsyar. Di dalam hadis menyebutkan bahwa awal-awal di antara malaikat yang pertama dibangkit oleh Allah, dihidupkan oleh Allah, yaitu adalah malaikat Israfil. Jadi awal nang dihidupkan Allah itu malaikat Israfil. Kenapa alasannya? Karena malaikat Israfil ditugaskan oleh Allah untuk meniup trompet agar seluruh makhluk itu akan hidup kembali. Amun malaikat Israfil didudiakan, siapa meniup trompet? Nang istilahnya tuh hidup kembali seluruh makhluk. Jadi awal di antara malaikat yang pertama dihidupkan oleh Allah yaitu adalah malaikat Israfil. Fayab'athahullahu la idwan ila ridwani fayaqulu ya ridwan zainil jinan wa ratibul hulal li Muhammadin alaihi salam wa ummati. Sesudah malaikat Israfil meniup trompet, kemudian yang kedua dibangkit oleh Allah Subhanahu wa taala di antara malaikat, yaitu adalah malaikat Ridwan.
Pertama malaikat Israfil, kemudian dibangkit oleh Allah, dihidupkan oleh Allah kembali, yaitu adalah malaikat Ridwan. Apa tugasnya malaikat Ridwan? Itu adalah menjaga surga. Kemudian Allah Subhanahu wa taala berkata kepada malaikat Ridwan, "Ya Ridwan, zainil jinan wa ratibil hulal li Muhammadin alaihi salam wa ummati." Hai malaikat Ridwan, hiasilah surga-surga yang sudah aku siapkan. Hiasilah surga-surga yang sudah aku siapkan, dan siapkanlah pakaian-pakaian untuk Sayyidina Muhammad dan umatnya, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yuk bayangkan, ketika Allah memerintahkan malaikat Ridwan untuk menghiasi surga, untuk mempersiapkan pakaian, untuk siapa? Untuk Nabi Adam? Bukan. Untuk Nabi Nuh dan umatnya? Bukan. Tapi Allah memerintahkan menghiasi surga dan menyiapkan pakaian itu hanya untuk Nabi Muhammad dan untuk umatnya, bukan untuk umat yang lain. Nah, disinilah kita ambil kesimpulan bahwa di antara segala nabi dan umat yang paling utama, yang paling dicintai oleh Allah, yaitu adalah Sayyidina Muhammad dan umatnya Sayyidina Muhammad. Nah, hadirin rahimakumullah. Summa ya'tuna bil buraqi wat taji wal liwa'il hamdi wa haltina min hulalil jannah. Kemudian berangkatlah malaikat Ridwan dengan menunggang burak dan sampailah ke surga. Dia mempersiapkan akan surga, menghiasi akan surga, dan mempersiapkan pakaian dan mahkota dan yang lain-lainnya. Untuk siapa? Untuk Nabi kita dan untuk umatnya. Jadi di kalangan malaikat yang pertama dibangkit yaitu adalah malaikat Israfil, kemudian malaikat Ridwan dan seterusnya. Wa awwalu ma ahyallahu minad dawab al-buraqu. Adapun binatang yang pertama dibangkit oleh Allah Subhanahu wa taala yaitu adalah binatang burak. Di antara segala binatang yang akan dihidupkan oleh Allah kembali, pertama adalah binatang burak. Karena binatang burak ini adalah salah satu tunggangan yang dipakai oleh ahli surga. Padahal tunggangan di dalam surga itu ada 2 tunggangan. Ada lagi yang lebih hebat daripada burak, namanya syauq. Syauq ini adalah satu tunggangan yang dipakai atau digunakan oleh orang ahli surga yang lebih hebat daripada burak. Buat kita ke tunggangan syauq, hati kita bergeritik, kita hendak kemana sudah sampai. Kalau burak masih berjalan lagi, kalau syauq kada sampai berjalan, di mana geritik hati kita hendak ke situ, langsung sudah sampai ke tempat tujuan kita tadi. Nah, itulah keistimewaannya tunggangan yang dinamakan syauq. Nah, hadirin rahimakumullah. Fayaqulullahu ta'ala lahum iksihu fayaksihunahu sirajan muradian min yaquti humra. Kemudian Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada para malaikat untuk memberikan pakaian kepada binatang burak tersebut. Maka mereka itu memberikan pakaian kepada burak tadi, lalu dihiasi dengan pelana, dihiasi dengan kakang di atas, di muka muntungnya,
sehingga orang-orang yang ahli surga dan para malaikat mudah untuk menunggang akan burak tersebut. Nah, jadi pertama dinisbahkan kepada malaikat, yang pertama dibangkit oleh Allah malaikat Israfil. Kalau nisbah kepada binatang, yang pertama adalah binatang burak. Kemudian awal-awal di antara manusia, yang pertama dibangkit oleh Allah Subhanahu wa taala yaitu adalah Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Malaikat Israfil dan bersama malaikat-malaikat yang lain diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mencari makamnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena sesudah terjadinya hari kiamat, tempat itu rata. Tidak ada bekas akan makamnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sehingga para malaikat mereka itu kesulitan untuk mendapatkan makamnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya kan bahasa kita tuh, sadang sudah para malaikat itu bakaliling mencari makamnya Rasulullah, ada terdapat. Fayazharu nuru Muhammadin alaihi salam mislul umudi min qabri ila inanis sama. Maka Allah tampakkan akan nur Nabi kita. Allah menampakkan itu diumpamakan seperti tiang. Mulai bumi Allah tampakkan seperti cahaya yang terus naik ke atas langit. Sehingga dengan cahaya nur Nabi kita, para malaikat yang mencari akan makamnya Rasulullah bertamuan. Akhirnya bertamuan. Setelah para malaikat diantaranya Jibril mencari akan makam Rasulullah, kemudian mereka itu sudah bertamuan akan makamnya Rasulullah karena cahaya tadi keluar dari makam. Ada sebahagian di dalam kitab lain itu adalah keluar itu kukus. Tapi kalau di dalam kitab Daqaiqul Akhbar disebutkan itu bukan kukus tapi adalah cahaya nur Nabi kita. Fayaqulu Jibril alaihi salam, sesudah mereka malaikat bertemu, kemudian berkata oleh Jibril alaihi salam, Nadi anta ya Israfil, hai Israfil, panggil pang si Muhammad itu. Panggil pang yang dinamakan Sayyidina Muhammad itu. Jadi malaikat Jibril ini enggan juga. Rasa kayak apa yuk? Model rasa malu, rasa supan memanggil akan Nabi kita. Lalu disuruh oleh malaikat Jibril yang memanggil itu adalah malaikat Israfil. Fa antal ladzi yahsyurullahul khalaika biyadik. Hai malaikat Israfil, panggillah Sayyidina Muhammad karena engkau ditugaskan oleh Allah menghalau seluruh makhluk dengan kekuasaan engkau. Wajarlah ikam Israfilai memanggil Sayyidina Muhammad karena ikam ditugaskan oleh Allah menghalau seluruh makhluk manusia ke padang mahsyar. Nah, itu sebagai alasannya malaikat Jibril menyuruh malaikat Israfil untuk memanggil akan Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Bayaqulu Israfil alaihim nadi anta ya Mikail. Bayaqulu lahu ya Jibril nada anta fa innaka haliluhu fid dunya. Maka berkata malaikat Israfil kepada malaikat Jibril, hai Jibril, yang pantas tuh ikam haja memanggil akan Nabi Muhammad itu. Kenapa? Karena engkau di dunia kekasihnya. Bujur kalau malaikat Jibril itu selalu mendampingi Rasulullah. Apabila Allah menurunkan wahyu pasti meliwati Jibril. Jadi malaikat Jibril ini seolah-olah kekasihnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ikam aja nang pantas malaikat Jibril memanggil atau menyuruh Nabi Muhammad itu karena engkau adalah kekasihnya.
Fayaqulu israf fayaqulu anna astahyi minhu, maka menjawab oleh malaikat Jibril, ana astahyi minhu. Ujar malaikat Jibril, hai malaikat Israfil, aku malu dengan Nabi Muhammad. Supan Nabi kita, Pak, malaikat Jibril ini supan. Fayaqulu Israfil alaihi salam, nadi anta ya Mikail. Maka berkata oleh malaikat Israfil, engkau hai malaikat Mikail, panggil akan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka seraya mengatalah oleh malaikat Mikail, assalamu alayka ya Muhammad. Lalu dipanggil oleh malaikat Israfil, assalamu alayka ya Muhammad. Fala yajibuhu, maka Nabi kita tidak memperkenankan akan panggilan malaikat Mikail. Kada dipedulikan oleh Nabi kita sallallahu alaihi wasallam akan panggilan Mikail. Kemudian diperintahkan lagi oleh malaikat yang lain, akan malaikat Israel akan memanggil Nabi kita. Dan pada ketika Nabi kita dipanggil oleh malaikat yang dinamakan Israel, Nabi kita itu duduk di atas kuburan dan beliau mengibaskan akan debu di atas kepalanya dan seraya berkata, aina ummati, aina ummati, aina ummati. Bangkit dari kubur sesudah ditiup akan terumpet oleh malaikat. Yang pertama bangkit itu adalah Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Yang diucap Nabi ketika beliau itu dibangkit, aina ummati, mana umatku, mana umatku. Di dalam hadis lain menyebutkan bahwa ketika Nabi kita sallallahu alaihi wasallam itu dibangkit, Nabi kita berucap kepada malaikat, hai para malaikat, habarkanlah kabar gembira kepadaku. Maka dijawab oleh para malaikat, hai Sayyidil Wujud, hai Nabi Muhammad, surga sudah dipersiapkan untukmu. Surga sudah dihiasi untukmu. Pakaian-pakaian sudah disiapkan untukmu. Apa jawabnya Nabi? Ucapan engkau hai para malaikat tidak bisa menggembirakan hatiku, ujar Nabi kita. Jadi ujar malaikat, apa garang nang bisa menggembirakan akan hatimu hai Muhammad? Maka dijawab oleh Nabi, bagaimana keadaan umatku yang pendosa. Itu sebenarnya yang diinginkan oleh Rasulullah. Bukan kabar gembira dia dimasukkan ke dalam surga, disiapkan surga, disiapkan pakaian surga. Tapi yang dikehendaki oleh Rasulullah adalah bagaimana keadaan umatku yang pendosa. Maka dijawab oleh para malaikat, hai Sayyidina Muhammad, semua umatku yang pendosa akan diampuni dan dia akan dimasukkan oleh Allah Subhanahu wa taala ke dalam surga. Baru Nabi kita hatinya gembira. Masya Allah, luar biasa Rasulullah itu mahabbahnya dengan umat. Jadi wajarlah kita banyak bersalawat kepada Nabi. Kenapa? Karena Nabi kita itu sangat peduli kepada kita. Di waktu kita mendapat kesengsaraan, dia datang untuk menolong kita. Yuk bayangkan. Nah, hadirin rahimakumullah. Jadi tafakur tentang masalah Allah akan menghidupkan makhluk sesudah mati, itu akan membuahkan ma'rifah kita dengan zatnya Allah. Ini adalah da'bul anbiya wal awliya. Tabiatnya para wali, tabiatnya para nabi. Di antaranya itu adalah Syekh Muhammad Saman. Syekh Muhammad Saman dalam sehari semalam beliau sisihkan waktu
musyahadah, untuk bertafakur tentang PL-PL Tuhan kepada makhluknya. Jadi hendaknya kita pun juga demikian, meskipun kadar istiqamah kita, meskipun kita kadar istiqamah, tapi ada dalam sehari meskipun cuma sedikit, satu mat, asal ada kita bertafakur tentang masalah PL-nya Tuhan kepada makhluk. Kalau orang-orang wali seperti Syekh Saman, mereka itu, beliau itu istiqamah. Para nabi-nabi, mereka istiqamah tafakurnya di dalam sehari semalam. Mun kita nang orang awam ini, dan mungkin kawa istiqamah kita. Ayo, kada mungkin. Cuman mudah-mudahan kita kawa ada sebahagian barang dalam sesaat itu nah awak kita mentafakuri akan PL-PL-nya Tuhan kepada makhluknya, sehingga itu bisa menambah kekuatan ma'rifah kita kepada Allah. Itu membuahkan ma'rifah kita. Karena bagian tafakur ini bagian apa? Maksud untuk tafakur ini ada bagian bermacam-macam. Kada sebuting tafakur dengan perbuatannya Tuhan, kada. Banyak lagi pembahagian tafakur. Untuk lebih lengkapnya baca di dalam kitab Risalatul Mu'awwanah yang dikarang, yang disusun oleh Syekh Habib Abdullah Al-Haddad. Itu ada susunan-susunan cara kita bertafakur kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, kemudian selanjutnya wallahu a'lam bishawab. Kiranya cukup sampai di sini ulun menyampaikan. Mudah-mudahan apa yang ulun sampaikan ini ada manfaatnya. Salah hilaf mohon dimaafkan. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahu samad, lam yakun lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahu samad, lam yakun lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahu samad, lam yalid wa lam yakun lahu kufuwan ahad. La ilaha illallah, Allahu akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq wa min syarri ghasiqin idza waqab wa min syarri naffasati fil 'uqad wa min syarri hasidin idza hasad. La ilaha illallah, Allahu akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas alladzi yuwaswisu fi sudurin nas minal jinnati wan nas. La ilaha illallah, Allahu akbar. Walillahil hamdu. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin bil awwalin wa salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin bil akhirin wa salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin fi kulli waqtin wa hin wa salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin bil mana'il ala ila yaumiddin wa salli wa sallim ala jami'il anbiya wal mursalin wa ala malaikati al muqarrabin wa ibadillahi as-salihin min ahli samawati wal ardin wa radiyallahu tabaraka wa ta'ala an sayyidina jawil kalal sayyidina Abi Bakr wa Umar bin Ali wa an sairi ashabi rasulillahi ajma'in wa an tabi'in lahum bi ihsanin ila yaumiddin wa syurna wa rahamna ma'ahum bi rahmatika ya arhamar rahimin. Ya Allah, ya Hayyu ya Qayyum, la ilaha illa anta ya Allah. Ya Rabbana ya wasi'al maghfirati ya arhamar rahimin. Allahumma amin. Abdalu zikri falam annahu la ilaha illallah. La
ilaha illallah, la ilaha illallah Sayyidina Muhammadur Rasulullah. La ilaha illallah, 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 la ilaha illallah. لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، لا إله إلا الله سيدنا محمد رسول الله. اللهم صل عليه، اللهم صل على محمد، اللهم صل عليه وسلم، اللهم صل وسلم عليه، اللهم صل على محمد، اللهم صل عليه وسلم، اللهم صل عليه، اللهم صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم، اللهم صل عليه، اللهم صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم، اللهم صل عليه. Subhanallah wa bihamdihi, subhanallahil azim, subhanallah wa bihamdihi, subhanallahil azim, subhanallah wa bihamdihi, subhanallahil aliyyil azim. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Hawla wa la quwwata illa billahil azim. Allahumma salli ala habibika sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim ajma'in. Allahumma salli ala habibika sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim ajma'in. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin ya Allah ya karim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ja'alna ya maulana li alaika zakirin wa li na'maika syakirin wa ala qada'ika wa bala'ika wa qadarika minas sabirin, minal halali marzuqin anil harami ma'sumin, wa bil jinani muna'imin wa anil nirani muba'idin, wa ila wajhika wajhi nabiyyika sayyidina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Ya Rabbi nazirin mutamatti'in, ruddana Allahumma ilaika maradan jamila, ruddana Allahumma ilaika maradan jamila, ruddana Allahumma ilaika maradan jamila, wa la taj'al lahum min syaitani alaina fi sa'iril halati wa ala indal mamat, wa la qablahu wa la ba'dahu kaida wa la sabila, wa asmitna Allahumma ala qiraatina hadhihi wa ghairiha thawban jazira wa akira minka azima, wa taqabbalaha minna bi fadlika wa karamika qabulan hasanan jamilan jalila. Ij'al Allahumma ya maulana thawaba ma qara'nahu wa kabarnahu wa halalnahu ziyadatan fi syarafin
النبي الأكرم صلى الله عليه وسلم ثم إلى أرواح آبائه وإخوانه من الأنبياء والمرسلين صلوات الله وسلامه عليه وعليهم أجمعين وعلى أهل كل الصحابة والقرابة والتابعين التابعين بإحسان إلى يوم الدين ثم إلى أرواح الأربعة الأئمة المجتهدين ومقلدهم في الدين والعلماء العاملين والفقهاء والمحدثين والقراء والمفسرين والسادة الصوفية المحققين وتابعهم بإحسان إلى يوم الدين ثم إلى أرواح من خلقنا هنا بسببهم وتلي القرآن العظيم من أجلهم وجهاتهم ممن أنت أعلم بهم وبأسمائهم يا مولانا يا رب العالمين ثم إلى أرواح من ضجعهم وقربهم من أموات المسلمين كافة عامة من لهم زائر ولا زائر لهم اللهم ارحم الجميع برحمتك وأسكننا وإياهم بباسط جناتك ومحل رضوانك ودار كرامتك يا أرحم الراحمين اللهم اجبر انكسارنا واقبل اعتذارنا واختم صالحة أعمالنا وعلى الإيمان والإسلام جمعا توفنا وأنت راض عنا ولا تحينا اللهم بغفلة ولا تخرجنا على غفلة واجعل آخر كلامنا من الدنيا عند انتهاء أجلنا قول لا إله إلا الله سيدنا محمد رسول الله أحينا عليها يا حي يا وأمتنا عليها يا مميت وبعثنا عليها يا باعث وانفعنا وارفعنا بها يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم ثم إلى أرواح آبائه وإخوانه من النبيين والمرسلين وإلى الملائكة المقربين والقربين وإلى ساداتنا أبي بكر وعمر وعثمان وعلي رضي الله عنهم وإلى أرواح كل ولي وواليات لله خصوصا إلى روح شيخنا محمد بن عبد الكريم الصمد المدني أن الله يعلي درجاتهم في الجنة ويكثر مثوبتهم ويضاعف حسناتهم ويحفظنا بجاههم وينفعنا بهم ويعيد علينا من بركتهم ومن بركة علومهم وأمد لنا من أمدادهم وأمد لنا من أمدادهم وأمد لنا من أمدادهم ثم إلى أرواح سادة أهل المعلى والشوكة والبقيع وأموات المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات خصوصا إلى روحي Haji Juhani bin Ilis. Allahumma ighfir lahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu. Allahumma ja'al qabrahu raudatan min riyadil jannah wa la taj'al qabrahum hufratan min hufratin nar birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma arhamna bil Qur'an waj'alhu lana imama wa nuran wa hudan wa rahmah. Allahumma zakirna minhu ma nasina wa 'allimna minhu ma jahilna warzuqna tilawatahu ana al-laili wa ana an-nahar waj'alhu lana hujjatan ya maulana ya rabbal alamin wa abdalu salati wa atamu taslim ala sayyidina Muhammadil khatimi jami'il anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabi ajma'in subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli ala Muhammad taqabbalallahu minkum minna wa minkum taqabbal ya karim.